Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke KBM Online dengan Miss Winda di mata pelajaran Matematika Wajib. Kita lanjutkan pembahasan bab 3 kaidah pencacahan tentang permutasi. Kali ini kita fokus belajar pada permutasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah cara menghitung banyaknya susunan berbeda dari R unsur apabila tersedia N unsur yang berbeda. Kuncinya adalah pada permutasi memperhatikan urutan. Permutasi asal kata dari permutation dinotasikan dengan huruf P. N menunjukkan unsur yang tersedia, R menunjukkan unsur yang akan diambil. Cara menghitungnya, permutasi N R adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, yang mana N dan R merupakan bilangan bulat. Secara khusus, permutasi N dihasilkan N faktorial. Sebagai contoh, terdapat 25 siswa dalam sebuah kelas, akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Maka, berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, kita sebut saja dari 25 siswa kelas tadi ada siswa bernama A, B, C, dan seterusnya. Contohnya, apabila siswa A itu menjabat sebagai ketua, maka siswa A tidak boleh menjabat jabatan yang lain, bendahara ataupun sekretaris. Oke, maka apabila ada siswa A sebagai ketua, maka bendahara harus siswa lain, misalkan B, dan sekretaris harus siswa lain, misalkan C. Contoh beberapa susunan jabatan yang mungkin terjadi bisa seperti ini anak-anak. Kita lihat pada tabel berikut. Ketua A, bendahara B, sekretarisnya C, atau bisa juga ketuanya siswa B, bendaharanya C, sekretarisnya A. Atau bisa jadi ketuanya C, bendaharanya A, sekretarisnya B. Nah, meskipun orangnya sama dari contoh susunan ini, tapi pada kolom yang pertama siswa A menjabat sebagai ketua, namun pada kolom yang kedua siswa A menjabat sebagai sekretaris. Tentunya susunan kolom pertama dan kolom kedua artinya berbeda. Oleh karena itu, contoh kasus ini merupakan contoh kasus yang membedakan urutan. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah susunannya diperhatikan. Sehingga bagaimana cara memilih banyaknya kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Sama saja, kita memilih 3 orang dari 25 orang yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Oleh karena itu, perhitungannya menggunakan permutasi. Nah, seperti yang sudah Miss Winda jelaskan sebelumnya, permutasi NR merupakan N faktorial dibagi N min R faktorial. Sehingga apabila permutasi 325 bisa ditulis P25 3 sama dengan 25 faktorial per 25 min 3 faktorial, yang dihasilkan 25 faktorial dibagi 22 faktorial. Kita sudah belajar tentang faktorial, sehingga kalian mestinya sudah bisa menguraikan operasi ini. Didapatkan hasil akhir 13.800. Jadi, berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Ada 13.800 cara.
Seperti itu anak-anak tentang permutasi. Kita lanjutkan. Selain permutasi di atas, ada beberapa permutasi khusus. Yang pertama, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi, dalam hal ini, apabila ada beberapa unsur yang sama, maka kita menghitungnya dengan cara permutasi untuk unsur-unsur yang sama. Permutasi ini bisa diperoleh dengan cara N adalah total keseluruhan unsur dibagi dengan K1 faktorial kali K2 faktorial kali sampai dan seterusnya KR faktorial. K itu adalah unsur-unsur yang sama atau sejenis. Agar kalian lebih paham, kita ke contoh soal. Contoh soalnya mengatakan berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi. Oke, kita mau menyusun huruf ulang dari huruf-huruf yang ada pada kata sosialisasi. Kita lihat secara total kata sosialisasi terdapat 11 huruf. Kata kuncinya adalah kita dapatkan ada beberapa unsur yang sama. Apa saja itu? Huruf S ada 4, huruf I ada 3, huruf A ada 2. Sehingga susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi adalah permutasi 11 faktorial dibagi tadi unsur-unsur yang sama apa-apa aja nak? S, I, dan A. S ada 4, jadi kita tulis 4 faktorial dikali I-nya tadi ada 3, 3 faktorial dikali A-nya tadi ada 2, 2 faktorial. Jadi kita menyelesaikannya adalah operasi yang ini, 11 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya dengan cara kalian menguraikan didapatkan 138.600 cara. Oke, jadi berapa banyak susunan yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Jawabannya adalah 138.600 cara. Nah, kalian juga perlu mengenal permutasi khusus yang lainnya. Apa itu? Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Misalkan kita mau menyusun 3 unsur A, B, C. Apabila kita menyusunnya dengan permutasi yang biasa, maka susunannya kita bisa memperolehnya dengan cara ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Sehingga kita dapatkan hasilnya 6 permutasi. Kenapa demikian? Karena permutasi biasa asumsinya adalah menyusun dengan cara yang sejajar. ABC artinya B di antara A dan C. Sedangkan ACB artinya C di antara A dan B. Tentunya dua hal ini adalah hal yang berbeda. Begitu juga dengan BAC artinya A di antara B dan C, sedangkan BCA artinya C di antara B dan A. Begitu. Nah, lain halnya apabila kita menyusun 3 unsur tadi dengan cara melingkar atau kita sebut sebagai permutasi siklis. Perhatikan gambar berikut. Dalam lingkaran ini ada A, B, dan C. Apabila kita membacanya searah jarum jam, maka susunan ini kita bisa membacanya sebagai A, C, B, atau B, A, C seperti yang terlihat di gambar di sampingnya, atau C, B, A seperti yang terlihat di gambar di samping ini.
Tiga hal tadi ternyata sama. Lain halnya jika kita menyusun susunan yang melingkar tadi cukup dengan menukar posisi C dan B. Maka apabila kita membacanya dengan cara searah jarum jam, akan kita peroleh susunannya A, B, C atau B, C, A seperti yang ada di gambar di samping ini, atau C, A, B seperti yang kita peroleh di gambar sampingnya. Tiga hal ini itu adalah sama, sehingga kesimpulannya dari tiga unsur kita mendapatkan hasil permutasi siklisnya adalah 2. Bandingkan jika kita menyelesaikannya dengan permutasi yang biasa. Permutasi siklis ternyata menghasilkan hasil yang lebih sedikit. Sehingga secara umum permutasi siklis dari n unsur dirumuskan P sama dengan n-1 faktorial. Sebagai contoh, agar kalian lebih paham, perhatikan gambar di samping menunjukkan denah, meja, dan kursi yang akan digunakan untuk rapat. Rapat tersebut akan diikuti oleh 8 orang. Tentukan banyaknya cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Nah, kata kuncinya susunan duduknya itu melingkari meja. Sehingga cara menempatkan kursinya dengan posisi yang berbeda tentunya kita bisa menggunakan permutasi siklis. Permutasi siklis berapa? Permutasi siklis dari 8 orang. Sehingga hasilnya adalah permutasi sama dengan 8 dikurangi 1 faktorial atau sama saja mencari 7 faktorial. Hasilnya 5040. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Setelah ini, silahkan kalian menyelesaikan tugas secara mandiri dari 3 soal yang berbeda untuk 3 kasus yang berbeda. Oke, selamat mengerjakan, dan apabila ada kesulitan, kita akan mendiskusikannya di pertemuan selanjutnya pada saat KBM online menggunakan Zoom Meeting. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.